Halo teman-teman, jadi di sini aku mau bahas tentang margin of safety atau kita bisa singkat dengan MOS. Nah, MOS ini merupakan kelanjutan dari break-even point. Break-even point yang udah kita pelajari sebelumnya di kelas. Nah, break-even point ini perlu diingat kembali bahwa break-even point merupakan titik impas antara penjualan. Nah, jadi titik impas itu merupakan suatu kondisi di mana perusahaan itu tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Misal, perusahaan itu memperoleh BEP-nya itu sebesar 1.000 unit. Nah, berarti kalau semisal perusahaan pengen untung, dia harus melakukan penjualan di atas 1.000 atau akan mengalami kerugian jika melakukan produksi di bawah BEP. Nah, sekarang lanjut ke MOS atau Margin of Safety. MOS ini merupakan angka yang menunjukkan jarak antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan break-even point, atau bisa dikatakan MOS ini merupakan pengurangan antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan break-even point. Nah, nantinya itu di grafik itu MOS ini merupakan jarak antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan break-even point. Lalu di sini ada keterangan soal diketahui informasi penjualan PTX sebagai berikut. Harga jual per unit atau yang disimbolkan dengan P-nya itu sebesar 300.000, biaya variabel per unit atau simbolnya VC ini nilainya 250, biaya tetapnya itu 50.000, rencana penjualannya itu 1.600 unit. Hitunglah berapa banyak unit yang terjual agar mencapai BEP dan hitunglah margin of safety. Nah, kalian harus ingat sama rumus BEP rupiah ataupun BEP unit yang udah dipelajari sebelumnya. Nah, dari keterangan soal sebelumnya itu kita tinggal masukkan aja angka-angkanya ke dalam rumus yang kita udah pelajari sebelumnya. Jadi yang pertama kita harus cari dulu eh, BEP unitnya. BEP unit ini rumusnya FC dibagi P per unit dikurangi VC per unit. Atau biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dikurang biaya variabel per unit. Nah, kita tinggal masukkan aja BEP unit sama dengan biaya tetapnya itu 50 juta, terus dibagi dengan harganya itu senilai 300.000, dan biaya variabel yang ada di keterangan soal itu 250.000. Ini masukkan lagi 50 juta, 300.000 dikurangi 250.000 itu hasilnya 50.000, maka menghasilkan BEP unitnya itu senilai 1.000 unit. Nah, sekarang BEP rupiah. BEP rupiah itu sebenarnya kan ada rumusnya tersendiri yang udah pernah dijelasin di kelas. Nah, tapi di sini kita pakai cara yang lebih praktis dan simpel. Jadi kalau semisal kita udah tahu BEP unitnya itu berapa, berarti untuk mengetahui BEP rupiahnya itu tinggal mengkalikan antara BEP unit dengan harga yang ada di keterangan soal. Nah, misalnya ini BP rupiah sama dengan, ini kan udah diketahui nih, BP unitnya itu senilai 1.000 dan harganya itu yang ada di keterangan soal itu nilainya 300.000. Maka BEP rupiahnya itu senilai 300 juta. Lalu kita ke MOS-nya. MOS ini merupakan jarak antara rencana penjualan dengan break-even point. Nah, rencana penjualannya itu kan tadi di keterangan soal 1.600 unit. Maka margin of safety-nya itu, margin of safety itu
atau jarak antara rencana penjualan dengan break-even point ini senilai 600 unit. 600 unit ini merupakan pengurangan antara rencana penjualan 1.600 ini dikurangi dengan break-even point per unit yang nilainya 1.000 itu menghasilkan 600 unit. Nah, penjualan ini tidak boleh turun lebih dari 600 unit dari rencana penjualan. Nah, sekarang ini ke grafiknya. Di sini sumbu untuk dolar ataupun rupiah, lalu di sini sumbu unit atau ki. Pertama-tama sama seperti yang udah kalian kerjakan di kelas. Jadi yang pertama-tama eh, tulis dulu angka 0 di sini, lalu kalian menuliskan biaya tetap. Biaya tetapnya itu kan tadi di keterangan soal 50 juta. Karena dia sifatnya tetap, makanya garisnya itu akan lurus seiring dengan bertambahnya unit. Berarti 50 juta. 50 juta ini merupakan biaya tetap. Jadi dia garisnya bakal lurus ini mengikuti garis unit. Karena dia sifatnya tetap, semakin bertambahnya produksi, dia itu akan mengeluarkan biaya yang sama. Makanya disebut biaya tetap. Lalu yang kedua, kalian tulis BEP unit. BEP unit ini eh, di apa sih? Ditulisnya itu di unit. Kan tadi BEP unitnya itu 1.000, sedangkan BEP rupiahnya itu 300 juta. Nah, kalian tinggal sambungkan antara BEP rupiah dengan BEP unit. Lalu setelah itu, kalian bikin eh, grafik yang menunjukkan antara rencana penjualannya. Nah, rencana penjualan tadi itu di kelas, di site sebelumnya itu senilai 1.600. Nah, berapa sih kalau semisal kita memproduksi 1.600 lalu berapa banyak keuntungan yang bakal kita terima. Nah, 1.600 ini dikalikan dengan harga jualnya yang nilainya itu 300.000 menghasilkan 480 juta. Kalian tinggal sambungkan antara BEP rupiahnya dengan atau target labanya dengan rencana penjualan. Ini sama persis dengan yang udah kalian kerjakan di kelas. Nah, yang dimaksud MOS ini merupakan ini nih, jarak antara BEP rupiah dengan rencana penjualan. Nih, jaraknya. Jarak dari 1.000 ke 1.600 ini nilainya 600. Lalu kalian bikin garis ini lagi, garis total penjualan dan garis penjualan. Sama seperti yang udah pernah kalian coba kerjakan di kelas. Lalu sekarang masuk ke materi selanjutnya. Setelah MOS ini ada formula BP analisis bisa digunakan untuk menentukan target laba atau ROI (Return on Investment) yang diinginkan. Ini di keterangan soalnya ada PT ABC memproduksi barang dengan harga jualnya itu atau P-nya itu 4 dan biaya variabel atau VC-nya itu 3. Adapun total biaya tetap atau FC-nya itu senilai 40.000. Total investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 150.000. Perusahaan menginginkan laba sebesar 10.000. Berapa penjualan yang harus dicapai? Hitunglah penjualan yang harus dicapai jika perusahaan menginginkan ROI sebesar 10%. Nah, cara menjawabnya ini kita memasukkan rumus rencana penjualan. Rencana penjualan ini rumusnya itu biaya tetap ditambah laba yang diinginkan dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Kita langsung masukkan aja angkanya. Rencana penjualan biaya tetapnya itu 40.000 ditambah laba yang diinginkannya itu 10.000 lalu dibagi dengan harga jualnya itu 4 dikurangi biaya variabelnya itu 3 menghasilkan 50.000.
50.000 unit. Jadi tingkat penjualan yang harus dicapai adalah 50.000 unit untuk mendapatkan keuntungan 10.000. Kan tadi di keterangan soalnya ada laba yang diinginkan. Jadi kalau semisal perusahaan itu ingin mencapai targetnya sebesar 10.000 itu, maka dia harus memproduksi atau membuat produknya itu sebanyak 50.000 unit untuk mencapai keuntungan 10.000 unit. Lalu kita masuk ke ROI-nya. ROI ini atau Return on Investment ini rumusnya biaya tetap ditambah ROI dikali total investasi dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Biaya tetapnya itu 40.000, lalu ROI-nya itu di keterangan soal sebelumnya 10%, dan total investasinya itu 150.000, dibagi dengan harga jualnya itu 4, dikurang dengan biaya variabelnya itu 3, maka menghasilkan 55.000 unit. Adalah target penjualan agar mencapai ROI 10% atau investasi senilai 150.000. Nah, jadi perusahaan itu kalau semisal dia pengen mencapai ROI 10% dengan investasinya yang dikeluarkannya itu 150.000, maka target penjualannya itu senilai 55.000 unit. Nah, lalu selanjutnya ada shutdown point. Shutdown point ini merupakan suatu titik pada break-even yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh adalah sama besarnya dengan total biaya tetap tunai yang dikeluarkan perusahaan. Dalam keadaan demikian, perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memperoleh kelebihan penerima pangkas sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya alias shutdown. Nah, di sini ada keterangan soal yang menunjukkan maksud dari shutdown point. Jadi di sini ada PT ABC memproduksi suatu barang dengan harga jualnya itu 4, biaya variabelnya itu 3, adapun total biaya tetap sebesar 40.000, di mana sebesar 20.000 merupakan biaya tetap tunai. Hitunglah BEP dan hitunglah shutdown point-nya. Nah, kita kembali lagi ya. Nih, perlu diingat, shutdown point ini merupakan eh, besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tetap tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nih, misal BEP. BEP-nya itu biaya tetapnya itu senilai 40.000, terus dikurangi dengan harga, dikurangi dengan variabel ini, hasilnya 40.000 unit. Nah, kita lihat karena dia itu sifatnya bakal sama antara biaya tetap dengan hasilnya, berarti ini merupakan konsep student point di mana yaitu hasil dari BEP-nya 40.000. Nah, biaya tetapnya pun dia senilai 40.000. Jadi kalau semisal eh, si jumlahnya itu nggak sama dengan biaya tetap yang dikeluarkan, maka itu ada kesalahan dari apa yang kalian kerjakan. Karena konsep dari shutdown point ini eh, di mana hasilnya itu bakal sama dengan biaya tetap yang dikeluarkan. Lalu sekarang ke shutdown point-nya, biaya tetap tunai dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Biaya tetap tunainya tuh 20.000 lalu dikurangi 4 dikurangi 3 menghasilkan 20.000 unit. Nah, 20.000 unit ini juga sama nih, hasil yang dikeluarkan sama biaya tetap tunai yang ada di keterangan soal itu sama. Jadi dia merupakan shutdown point. Nah, shutdown point ini harus lebih rendah dibawa dengan break-even point. Karena ini BEP-nya 40.000, berarti dia itu nggak boleh lebih dari 40.000 untuk hasil dari shutdown point-nya. Karena ini sama, berarti dia memenuhi konsep dari shutdown point itu sendiri.
Mungkin untuk penjelasan margin of safety sampai dengan should dan poin dicukupkan sekian. Semoga kalian bisa memahami materi yang udah aku jelaskan untuk persiapan kuis dan UTS nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.